Saudara-saudara sekalian, Shalom. Hari ini saya akan membahas tentang hikmat. Hikmat yang mengandalkan Tuhan. Amsal pasal 8 ayat 35. Siapa yang mendapatkan saya, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Aku di ayat tersebut berarti hikmat yang dari Tuhan, bukan yang berasal dari orang lain atau dari alam. Kenapa mesti hikmat yang dari Tuhan? Karena hikmat yang berasal dari manusia atau alam seringkali bisa mengaburkan pandangan kita, bisa juga menyesatkan hidup kita. Kadang saking pandainya manusia itu seringkali lupa pengetahuan dan kecerdasan mereka itu anugerah dari Tuhan. Dan saking pandainya malah disalahgunakan oleh manusia. Contoh, ada yang menggunakan kecerdasannya untuk menipu orang lain. Ada juga dengan kecerdasan dan pengetahuan, ada orang yang mau menyaingi Tuhan itu sendiri. Seperti contoh baru-baru ini yang saya baca di artikel ya. Di Cina baru-baru ini, ilmuwan di sana bertekad menciptakan matahari buatan, dan itu sudah dibuktikan. Terus cloning pada manusia itu lagi wacana, kalau untuk hewan udah terwujud. Manusia ini lagi diwacanakan, tapi masih banyak pro dan kontra. Yang paling ekstrim yang kemarin saya baru baca lagi, ada ilmuwan yang berupaya dia mencangkokkan kepala manusia ke tubuh orang lain. Kita diajarkan dalam firman Tuhan, kita tentang berserah kepada Tuhan. Dan kalau kita ada masalah, langkah pertama ya kita tanya ke Tuhan, ke Allah Bapa kita. Kita curhat ke Dia. Bukan kita konsultasi ke psikolog atau tanya ke Pak Pendeta. Alangkah baiknya kalau kita ada masalah, kita langsung mengandalkan Tuhan, kita tanya kepada Tuhan. Tuhan itu sumber jawaban untuk semua masalah kita. Saya ini baru dibaptis kurang lebih sebulan. Dulu saya kecil, saya ikut kepercayaan orang tua. Ya, kalau saya yang namanya budak KTP lah. Karena saya nggak pernah ikuti ibadahnya. Sekolah di sekolah Katolik saya. SD, SMP, SMA, semua di Katolik. Ya, jadi kenal Tuhan Yesus ya sebatas pelajaran sekolah ya. Jadi nggak nyangkut di hati, kalau di otak iya. Kuliah, saya sambil kerja. Dulu kerja masih di kampung halaman di Pontianak saya. Terus saya memutuskan hijrah ke Jakarta, pindah ke Jakarta. Mau coba-coba usaha. Mulai usaha tahun 2000. Ya boleh dibilang jadi ya, sukses. Sampai saya bisa boyong adik-adik saya, orang tua saya dari Pontianak pindah ke Jakarta sini. Terus buka lagi satu toko. Ya boleh dibilang mapan lah, semua saya punya di Jakarta sini. Yang saya bangun dari nol. Jadi saya juga nggak kepikiran Tuhan gitu, nggak ada. Saya merasa nggak ada Tuhan, saya juga hidup kok, saya sanggup. Semuanya yang saya punya hasil tenaga saya, nggak ada bantuan dari Tuhan. Saya makin congkak. Terus sampai suatu waktu orang tua desak saya terus untuk menikah. Awalnya saya nggak mau. Terus karena didesak terus ya mau nggak mau nurutin. Terus ketemu sekarang ketemu mantan ini, saya nikah juga
pakai pemberkatan di wihara ya, karena dia juga Buddha ya. Ya saya juga nggak ngerti, orang saya memang nggak ada, ya boleh dibilang nggak ada agama saya ini kan. Baca kitab Wedra aja saya nggak ngerti saya. Terus dalam pernikahan itu tidak akur, banyak masalah, baik yang ditimbulkan saya, mantan, plus campur tangan orang tua dua belah pihak. Jadi bertengkar, sempat pisah, rujuk, terus pisah lagi, udah nggak bisa diakurkan, akhirnya kita memutuskan bercerai ya. Saya tidak mau mengurus, semua dia yang mengurus, karena inisiatif dari dia yang minta bercerai. Setelah proses perceraian itu, saya tambah marah kepada Tuhan, tambah tidak percaya. Kalau Tuhan itu ada, nggak mungkin hidup saya jadi hancur total begini. Keluarga saya berantakan, anak saya terpisah dari saya menyalahkan semuanya. Orang tua saya, mantan, mertua saya, pokoknya saya salahkan semua orang deh. Karena dalam pikiran saya sampai begini karena mereka. Saya berpikir begitu terus. Tambah emosi, tambah marah, makin tidak percaya Tuhan. Sampai saya maki-maki Tuhan. Tuhan itu nggak ada, omong kosong. Kalau ada Tuhan itu ada, saya nggak akan begini. Kalau Tuhan itu memang ada, masa dia nggak tahu permohonan saya, doa saya, masalah saya. Udah saya begitu terus sampai beberapa tahun. Sampai akhirnya saya ketemu calon istri saya yang baru sekarang ini, namanya Novi. Awalnya sih ya kalau untuk tahap perkenalan mulus ya, tapi setelah tahu dia Kristen, dia yang mengenalkan saya akan ajaran Tuhan Yesus. Oh, awalnya saya tentang keras, sering debat kita, apalagi penjelasan dia tidak masuk logika saya. Sering sekali kita debat kalau udah bahas masalah kepercayaan, agama, apalagi dia bawa-bawa nama Tuhan Yesus, saya tambah marah, tambah sewot dengan dia. Saya nggak suka. Kalau bahasa dia, saya mengeraskan hati. Ya mungkin benar juga sih. Tapi karena pengalaman pahit yang saya alamin, jadi saya tambah antipati. Plus penjelasan dia yang mungkin ya, karena dia bukan pendeta, ya penjelasannya setengah-setengah ya. Nah, di nalar saya nggak masuk. Kita hubungan 7 tahun. Dia udah gagal juga berkeluarga. Dia punya anak 3. Terus karena kita udah mantap untuk menjalin hubungan, saya bicara ke orang tua. Orang tua saya nggak setuju. Saya tambah marah. Kalau Tuhan itu ada, Tuhan Yesus dia itu ada, kenapa dia nggak bantu saya? Saya ribut dengan orang tua udah beberapa kali ya. Ya kayak kucing-kucingan lah. Dia kalau tanya enggak, padahal iya saya masih tetap menjalin hubungan dengan dia. Sampai paling parah orang tua saya memojokkan saya harus bersumpah saya tidak akan hubungan lagi dengan si Novi ini. Ya saya mah ketawa aja di dalam hati ya. Saya nggak percaya Tuhan, suruh saya sumpah gimana? Saya nggak takut. Kalau saya nggak percaya Tuhan kan surga neraka bagi saya nggak ada. Kalau mati ya udah mati gitu aja. Kalau saya begitu dulu pikirannya ya. Ya saya sumpah-sumpah aja sih. Sampai saya dikasih pilihan. Kalau mau dengan si Novi, saya harus lepasin semua harta saya. Rumah saya, mobil saya, usaha saya, tabungan atas nama saya, semua ditarik balik. Orang tua saya tipenya kolot, karena itu usaha keluarga, semua punya andil. Ya, saya juga nggak mau ribut sama rebutan soal harta ya dengan saudara sama orang tua ya. Ya udah, saya pilih Novi, saya bilang, saya keluar dengan tangan kosong. Sebelum itu saya juga udah rundingkan dengan Novi juga. Kamu masih mau terima saya kalau saya keluar dari sini? Saya bokek total loh ini loh. Pengangguran, nggak ada uang, nggak ada apa-apa loh. Kalau kamu mantap mau, saya keluar, saya bilang.
keluar dari sini. Terus dia bilang dia mau, sambil kasih nasihat, cobalah kamu berdoa, tanya dengan Tuhan, katanya. Jangan mengeraskan hati lagi. Ya karena saya udah mentok ya, pikir saya ya udahlah, nggak ada salahnya kali ini saya coba lagi lah berdoa. Saya tanya Tuhan, apa Novi ini memang pasangan hidup saya yang sebenarnya? Dulu saya belum bisa Tuhan ya, tapi tiap saya berdoa begitu, kalau saya pilih Novi, hati saya nyaman, saya tenang. Sedangkan saya di sana ada usaha, ada uang, semuanya ada, tapi saya tidak ada damai saya di situ. Ribut terus. Mungkin ini pilihan saya, jawaban yang dikasih Tuhan buat saya. Saya pikir begitu. Saya mantapkan, saya keluar. Saya pilih Novi. Benar-benar nggak ada apa-apanya, saya keluar nol besar. Sama sekali saya nggak bawa apa-apa. Sama Novi, nasehatin, berdoa, berdoa, dan berdoa. Coba lebih mengenal Tuhan. Ya saya karena udah pengangguran, nggak ada kerjaan, ya apa salahnya lah, saya cobalah, saya baca Alkitab. Saya coba berdoa. Setelah saya keluar, banyak baca Alkitab di sini dan coba berdoa, saya merasa lebih nyaman, ada damai, walaupun saya kehilangan semuanya. Mungkin ini rencana Tuhan, saya juga nggak tahu. Kadang klise ya, kalau kita baru mencari Tuhan ketika kita sudah kehilangan semuanya. Tapi itulah hebatnya Tuhan Yesus kita. Dia Maha Pengasih dan Pengampun. Sesudah saya berbuat dosa segitu banyaknya, Dia tetap mengasihi saya, mengampuni saya, memberi saya jalan keluar untuk semua masalah saya. Itulah kesaksian saya sendiri dahulu, hidupnya mengandalkan diri sendiri, tidak percaya Tuhan, tidak berhikmat, sehingga semua milik saya diambil. Baru saya bisa sadar, saya ini terlalu congkak. Jadi mulai dari beberapa bulan yang lalu, tiap saya ada masalah, saya berdoa kepada Tuhan. Dan puji syukur, doa saya selalu dijawab. Itu juga ada contohnya. Baru-baru ini tuh saya masih ada dana uang yang pakai nama saya, tapi dalam bentuk deposito. Itu juga dicecer mereka, diminta mereka. Saya bilang oke, saya silakan kalau mau diambil. Tapi ini kan deposito, belum bisa dicairkan kalau waktunya belum jatuh tempo kan. Terus saya tanya mereka, kapan mau diambil? Sekarang juga saya kasih kalau kalian mau. Tapi kalau kalian mau tunggu jatuh tempo baru diambil biar tidak kena penalti, ya saya pasti selesaikan. Saya bilang tunggu waktu jatuh tempo sampai saya selesaikan, kembaliin semua ke kalian. Terus mereka setuju. Pas tanggal jatuh tempo saya ke bank ngurus semua. Terus saya serahkan ke orang tua. Terus saya meminta, masa saya di tangan kosong 1% pun nggak dikasih. Sedangkan usaha ini yang merintis awalnya saya. Memang bukan semuanya pekerjaan saya, nggak semuanya jasa saya. Tapi keringat dan darah saya di situ juga ada andil, saya bilang. Masa 1 sen pun saya nggak dikasih ya. Saya mau memulai lagi, saya bilang, biar usaha kecil-kecilan juga nggak apa-apa. Terus saya meminta sejumlah nilai, buat saya lah, tolonglah, buat saya bisa memulai lagi. Awalnya mereka cekcok nggak setuju, tetap nggak setuju, nggak kasih. Tapi saya nego terus, minta terus dengan mereka. Sampai mereka setuju. Oh ya, sebelum saya pulang, saya hatinya kalut banget. Sama calon istri saya, diajak berdoa. Berdoa dulu sebelum pulang ke sana katanya, sebelum jalan.
Siapa tahu Tuhan kasih jalan katanya. Saya berdoa. Saya meminta juga supaya saya tidak dimarah-marahin lagi, dimaki-maki lagi sampai di sana. Semoga apa permintaan saya mereka kabulkan. Puji Tuhan, saya malah dikasih nilainya 2 kali lipat dari yang saya minta. Itu kalau tidak ada campur tangan Tuhan, saya awalnya udah pesimis mereka mau kasih saya itu. Tapi puji Tuhan ya, dikasih. Nggak selang beda 2 minggu ya. Karena saya mau menikah dengan calon saya yang baru ini, saya harus ngurus surat-surat saya. Sedangkan saya kan cerai, saya nggak datang ke pengadilan. Surat panggilannya semua saya buang, saya nggak gubris, semuanya saya buang. Giliran sekarang saya butuh, saya bingung sendiri. Ini gimana ini mau ngurus surat-surat ini? Sedangkan ini waktunya udah lama banget, udah sekitar 5 tahun. Saya udah tanya biro jasa, tanya pengacara, semua mintanya nilainya gede banget. Saya bingung ini mesti gimana ya. Terus diajak lagi sama saya, kita berdoa katanya, minta jalan keluarnya. Sesudah berdoa, saya mantapkan, saya ngurus sendiri ke kantor pengadilan negeri. Sesampai di sana, saya tanya di sana, tanya sana sini, ini gimana ngurusnya? Sedangkan saya nggak ada pegangan kopian surat putusannya, surat panggilannya, semua udah saya buang. Saya nggak ada berkas apapun. Saya cuma ada selembar fotokopi kakak saya yang lama dengan mantan. Cuma berbekal itu doang. Saya ditanya nomor putusannya katanya nih, ada sama petugas pengadilan. Saya bingung, saya bilang saya nggak tahu. Kalau nggak tahu gimana carinya Pak? Nggak bisa katanya. Apa nggak bisa dibantu Pak? Saya tanya begitu ya. Terus Bapak punya data apa? Saya cuma unjukin fotokopi kakak saya. Saya cuma ada ini Pak. Ini nama saya sama nama mantan saya bilang. Yang ngurus perkara dia, saya bilang. Saya jadi tergugat. Terus dicek ke dalam. Puji Tuhan ada loh berkasnya loh. Padahal udah 5 tahun yang lalu itu berkas. Kalau tidak ada campur tangan Tuhan, saya rasa tidak mungkin ketemu lagi. Tuhan nyata dalam hidup saya. Walaupun saya ini congkak, murtad, tidak percaya kepadanya dulu. Amsal pasal 9 ayat 10. Untuk menjadi bijaksana, orang pertama-tama harus mempunyai rasa hormat dan takut akan Tuhan. Di ayat itu kita diajarkan harus punya rasa hormat dan takut akan Tuhan. Baru kita bisa memperoleh hikmat dari Tuhan. Kedengarannya sih gampang ya, hormat dan takut akan Tuhan. Tapi pelaksanaannya dalam kehidupan kita sehari-hari kayaknya masih jauh panggang dari api ya, kalau menurut saya ya. Kebanyakan kita dalam rutinitas kita cuma sebatas di bibir saja, berdoa, mengucap syukur, minta berkat, gitu-gitu aja. Cuma sebatas di mulut, di bibir saja ya. Di hati kayaknya tidak semua orang bisa begitu ya. Jadi menurut saya kalau kita mau hidup di jalan Tuhan, ya kita harus hidup mengandalkan Tuhan. Setiap ada masalah, pertama-tama kita yang kita tanya adalah Tuhan, bukan orang lain, bukan Pak Pendeta seperti kata saya tadi. Tuhan punya semua jawaban untuk masalah kita. Tergantung kita mau bertanya dan meminta jawaban atau tidak. Kalau baru tanya tidak dijawab, tanya lagi dan lagi, tanya lagi dan lagi dan lagi sampai dijawab, pasti dijawab. Jadi pertanyaan sekarang, sudahkah kita berserah penuh semua masalah kita kepada Tuhan? Atau kita masih mau tanggung sendiri masalah-masalah kita?
Padahal sudah jelas, kalau kita berserah semuanya akan ditanggung oleh Bapa kita. Sekian dari saya. Kiranya ini bisa buat bahan renungan untuk teman-teman. Terima kasih.